Kepo yang udah gabung hari ini dimanapun kalian berada. Gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Kita semua di sini juga sehat selalu. Nah, aku mau nyapa dulu nih buat Sobat 7 yang gabung via Instagram, Facebook, dan juga YouTube. Hai semuanya. Di Sobat 7 episode hari ini, aku akan ngobrol bareng sama cowok yang mungkin hari ini kita akan kepoin beberapa hal dan mungkin kita bisa ambil juga pelajaran dari perjalanan hidupnya. Yuk langsung aja kita lihat fotonya. Nah, ini dia Sobat 7. Ini adalah Fikri Budiman. Mungkin Sobat 7 udah ada yang nonton YouTube-nya atau denger ceritanya. Langsung aja kita panggil. Hai Fikri. Halo, selamat sore Kak. Halo. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Tapi gimana sehat semuanya? Sehat ya? Sehat ya, oke. Nah Fikri, kita hari ini mau kepoin beberapa hal. Gak masalah? Gak masalah. Gak masalah ya. Fikri, jadi aku dengar kamu ini kan dari kecil pindah sekolah dan pindah tempat tinggal beberapa kali ya? Betul ya? Pernah nggak sih bertanya-tanya kenapa? Jadi dari aku sudah pindah-pindah sekolah itu dari aku SD deh. SD itu udah pindah dari ke Bangka Belitung, ke Jakarta, habis itu ke Jakarta lagi, Cikarang dan lain-lain itu karena aku ngikut papa. Karena kan aku papa punya keluarga yang cukup banyak, jadi aku ngikut papa terus semangat gue gitu. Oke. Tapi sebagai anak kecil nggak pernah tuh ada perasaan mungkin pengen stay di satu tempat aja, karena anak kecil kan butuh sense of belonging ya gitu ya? Betul banget sih sebenarnya, keinginan itu ada, cuman selalu situasi kondisinya tidak mendukung karena sekali lagi kan aku ikut papa banget gitu, jadi ketika mau stay di satu tempat keadaannya selalu nggak mendukung. Nah tadi kan Fikri sempat mention nih keluarga tuh kesebar di mana-mana, ada di Kalimantan, ada di Bandung, ada di Bangka juga. Itu dari berapa keluarga ya Fikri? Jadi papa itu menikah 5 kali totalnya, dari keseluruhan tuh 5 kali. Kalimantan itu istri pertama, Bandung itu istri kedua, Bangka Belitung istri ketiga, istri keempat itu Cirebon, yang kelima itu di Palu. Nah, jadi total ada 5 keluarga gitu. Nah, Fikri kan tadi bilang kalau selama ini selalu ikut papa ya, tapi kalau waktu masih kecil itu kalau boleh tahu diasuhnya sama siapa Fikri? Kalau aku dari kecil itu sebenarnya dari aku lahir itu papa mama kandung. Habis itu aku setelah terpisah dari umur aku 2 bulan, aku yang ngasuh tuh papa selalu dengan istri ibu tiri lah jatuhnya seperti itu. I see. Pernah nggak sih pengen ikut sama mama gitu atau bilang gitu kalau Fikri pengennya ikut sama mama? Sebenarnya mungkin udah beberapa kali aku sampaikan, aku kan terpisah itu dari umur 2 bulan sama mama kandung aku. Kondisinya itu aku lost kontak sama mama, jadi punya keinginan untuk ingin tinggal sama mama kandung ada, cuman nggak ada kesempatan untuk menghubungi dan lain-lain karena kita benar-benar nggak ada, terputus aja gitu dari umur 2 bulan nggak ada komunikasi. Bahkan aku nggak tahu wajahnya seperti apa dan lain-lain. Tapi sempat bilang ke papa, ke almarhum papa atau mungkin ke saudara-saudara yang lain gitu sempat? Ya, untuk perihal mama. Sempat, cuman itu pas aku udah di umur yang remaja menuju dewasa, baru berani nanya ke keluarga. Karena pas udah dewasa udah mulai ngerti ya, udah mulai bisa punya keberaniannya ya. Udah mulai ngerti, udah mulai merasa kayaknya gue butuh nih sosok ibu gitu. I see. Nah, ada pertanyaan nih Fikri, yang mungkin beberapa orang juga penasaran nih sama hal ini. Kenapa sih Fikri akhirnya memutuskan untuk speak up?
pernah nggak ada rasa takut dibilang aji mumpung atau mungkin mengambil advantage dari nama besar almarhum papa gitu? Eh, Kalau untuk merasa aji mumpung sih enggak, karena hal yang aku sampaikan ke masyarakat itu sejauh ini masih selalu yang positif. Aku ingin memberikan mereka, para masyarakat tuh satu motivasi dari pelajaran hidup yang sudah aku lewati. Jadi pengen nunjukin ini loh gue, dengan seberapa keras hidup gue dari gue kecil sampai sekarang, tapi gue bisa survive dengan segala kondisinya sampai sekarang gitu. Jadi hanya sekedar pengen nunjukin hal itu sih, itu menjadi alasan dan makanya nggak pernah merasa gitu. Apa sih yang jadi kekuatan terbesar Fikri? Kenapa? Apa yang jadi kekuatan terbesar Fikri? Motivasi terbesarnya Fikri sampai akhirnya oke, this is the time, harus speak up. Ya karena 22 tahun itu udah melewati masa sekolah, kuliah, melihat masyarakat ini masih banyak yang menyerah. Ketika menyerah akan kehidupan, larinya nggak jauh dari kriminal atau bahkan ada yang jadi stres, ada yang bunuh diri. Jadi masyarakat ini masih banyak ketika bertemu dengan satu masalah nggak bisa menerima dan nggak bisa menyesuaikan ke dirinya. Jadi karena itu jadi kekuatan aku untuk akhirnya berani untuk speak up. Dan sampai detik ini Fikri udah menginspirasi banyak orang ya di luar sana ya. Semoga, aku berharapnya bisa seperti itu karena itu goals-nya. Fikri, sebagai anak dari almarhum Freddy Budiman, momen bersama papa kamu itu kan mungkin termasuk jarang ya, walaupun tadi kamu cerita gitu selama ini selalu ikutnya sama papa gitu. Nah, tapi kenapa Fikri bisa merasakan kehilangan yang dalam banget? Walaupun mungkin memori yang ada tuh gak sebanyak itu mungkin gitu. Karena posisinya itu aku nggak punya keluarga lain selain papa, nggak punya sosok orang tua lagi selain papa. Jadi memang nggak begitu banyak sih, nggak begitu banyak momen aku sama papa. Tapi jadi sama papa itu kan dari aku lahir sampai sampai aku kelas 3 SD, hanya sekitar 4-5 tahun tinggal bareng sama papa ya, tinggal bareng. Cuman di situ momen-momen itu aku ngerasa ya sosok orang tua itu ada di papa gitu. Jadi pas kehilangan papa, ya aku benar-benar nggak ngerasa itu sosok orang tua aja. Gitu. Momen yang paling gak bisa Fikri lupain sampai sekarang apa tentang papa? Banyak banget sih sebenarnya ya. Cuman yang paling momen-momen kecil kayak makan bareng papa, terus sekolah tapi dididik sama papa, karena papa kan didikannya khas banget, dia keras gitu kan. Yang membentuk mental aku sampai sekarang juga papa. Jadi banyak momen-momen yang memang ya aku rinduin aja dari papa gitu. Salah satunya hal-hal yang kecil. Ada nggak kalimat dari papa yang Fikri inget sampai sekarang yang betul-betul Fikri pegang gitu? Ada satu, ketika papa mau dieksekusi, karena aku nangis, papa, aku ingat banget sampai sekarang, papa bilang, nggak apa-apa sekarang keluarin air mata, keluarin seluruh air mata Dede, tapi setelah papa nanti udah nggak ada, jangan pernah Dede nangis, jangan pernah lagi Dede keluar air mata, dan harus bisa menjadi lelaki yang punya mental yang kuat. Di situ yang menjadi pesan aku untuk sekarang, sampai sekarang. Kalau sosok almarhum papa ya kan bisa dibilang cukup dikenal lah pada masa itu ya. Dibilang hebat juga ya, kita semua tahu gitu. Nah, kalau misalkan nih someday ada orang gitu misterius yang hubungi Fikri dan minta Fikri untuk lanjutin dong apa yang udah almarhum Freddy Budiman buat gitu, kira-kira apa yang akan Fikri respon? Aduh, itu ya sepertinya sih nggak akan terjadi. Kenapa? Karena didikan papa dari kecil
jangankan untuk meneruskan gitu, melihatnya aja tuh nggak boleh gitu sama papa. Jadi di juga papa tuh ya itu papa tuh ngebebasin apapun yang aku mau lakuin, tapi papa hanya ingetin satu hal, jangan pernah menyentuh aku. Jadi pesan itu pasti sampai sejauh ini aku pegang terus, aku pegang dan nggak akan bisa tergoda lah dengan hal itu. Oh, kalau dilihat nih Fikri kayaknya core-nya udah kuat ya. Harus Tough seperti ya. itu sih, di hidup ini harus kayak gitu, biar nggak goyah kalau menurut aku ya. I see. Nah, ini kita ada Viti nih. Kita cek dulu ya sama-sama ya. Kalau dilihat ini kan foto Fikri sama almarhum papa ya. Gitu. Di usia berapa nih kalau boleh tahu? 16-17 tahun. 16-17 tahun. Itu masa-masa kayaknya kalau anak umur segitu lagi cari jati diri banget ya. Bener banget. Terus di umur segitu tuh teman-teman sekitar aku rata-rata tuh masih yang menikmati masa remaja lah, nongkrong dan lain-lain lah. Aku ada waktu untuk nongkrong juga, cuman kadang apa jadi banyaknya tuh ya di dalam penjara kan, dalam lapas gitu. Masih inget nggak di foto itu waktu itu momennya apa? Ini nih fotonya di lapas, cuman di dalam di kantor gitu. Terus ini pertemuan kedua atau ketiga lah ini, termasuk pertemuan awal-awal sama papa ya. Apa sih yang Fikri rasain ketika bisa ketemu sama papa gitu, mengunjungi papa di lapas? Momen ya banyak banget sebenarnya, sampai rasanya tuh ya pertama sih senang banget kalau bisa ketemu papa ya, karena kan di situ hubungan papa tuh udah cukup lama. Terus momen pertemuan sama papa tuh yang paling aku tunggu, karena aku bertanya-tanya lumayan lama kan tentang papa tuh kerjanya ngapain, papa itu siapa. Jadi momen itu aku tunggu banget. I see. Nah, ini ada foto lagi. Ini lucu banget loh. Ini mini Fikri ya. Fikri Junior ya. Ini nikahan papa ke istri ketiganya. Oh gitu. Umur berapa sih ini? Kecil mas, aku nggak inget banget sih umur berapa. Cuman di situ kenapa aku sadar bahwa pada saat papa menikah lagi aku ngerasa ini bukan dulu gitu, karena kan aku masih kecil. Nah, jadi ngerasanya ini bukan dulu tuh ini gitu. Padahal ternyata bukan. Oh, tapi masih ingat, masih bisa di-recall waktu itu momennya gimana, segala macem. Momen ini pas pernikahan. Di foto ini. Oh ya, foto ini yang aku ingat cuman ini tuh di Solo, cuman itu doang yang aku ingat. Bener-bener nggak ada yang aku ingat lagi selain itu. I see. Ya ampun, foto kecil. Nah, ini kan kita baru aja momen Lebaran ya, Fikri. Dari semua tempat yang pernah Fikri tinggalin nih dari kecil sampai sekarang, momen Lebaran yang mana yang paling gak bisa dilupakan atau yang paling berkesan? Surabaya pastinya, karena momen lebaran di Surabaya pertama kali aku tahu tentang papa sebagai badan narkoba juga di Surabaya pas, dan momennya mau lebaran. Jadi Surabaya paling berkesan sih, yang paling pasti aku ingat. Jadi Surabaya ya, kalau balik ke Surabaya kebawa nggak sih memorinya, nostalgia gitu? Apa? Sorry? Kalau kamu lagi ke Surabaya, ke-recall nggak sih memorinya, bawa nostalgia gitu? Pasti banget, ya. Karena kan keluarga tuh besar di Surabaya, papa juga orang asli Surabaya gitu. Jadi ketika ke Surabaya itu pasti dapat cerita lagi tentang papa, dan jadi banyak banget lah yang bisa dinostalgiakan gitu. Kalau di total sering nggak lebaran sama papa?
Sering apa? Sering lebaran sama papa kalau di total-total? Lebaran. Hmm? Belum pernah. Mungkin sekali atau 2 kali ya Sekali kayaknya. atau 2 kali ya? Hampir nggak pernah. Dan aku sih nggak pernah ingat ada momen lebaran sama papa ya. Cuman kayaknya pas kecil dibantah sih harusnya pernah. I see. Kalau momen-momen setelahnya gitu, apa pas lebaran jenguk papa atau gimana? Kalau lebaran jenguk papa sih pernah. Lebaran I jenguk see. papa ya. Tahun pas papa udah pindah ke Jakarta tuh, kalau setiap lebaran pasti nyamperin papa gitu. Apa silaturahmi, terus juga mohon maaf papa, tapi di dalam kegiatan. Nah kalau kayak aku aja setiap tahun ini tuh, kalau jadi ya tahun ini bisa jadi tahun pertama aku lebaran sama ibu kandung. Jadi memang dari awal tuh udah terpisah-pisah gitu. I see. Kalau suasana lebaran di lapas tuh gimana sih Fikri? Ini sih kepo aja ya, pasti kan Sobat 7 juga banyak yang kepo ya. Sebenarnya gimana ya, kita datang terus kita jenguk kan, terus dikasih satu ruangan biasanya, tapi ruangannya rame-rame, bisa di lapangan gitu, karena mau lebaran terus biasanya membedakan outfit misalnya, kan jadi pakai baju muslim semua, baju koko gitu, cowok-cowoknya, terus keluarga tuh pada datang pasti bawa makanan, jadi kita rame gitu sama seluruh narapidana yang lain gitu, jadi momennya haru juga sih pasti karena saling maaf-maafan kan, jadi rame terus saling bagi-bagi makanan juga satu sama lain antar narapidana gitu. Wow. Kalau kita ngomongin Fikri nih, sampai sejauh ini, sudah melangkah sampai sejauh apa Fikri? Prestasi yang sudah berhasil dicapai, sudah sampai sejauh apa? Masih dikit banget, hampir, kalau aku kayaknya masih banyak banget yang mau aku lakuin ke depannya gitu. Terutama hal-hal yang pengen aku bawa sih pasti pengen membawa dampak baik ke negara juga, ke Indonesia gitu. Karena merasa banyak hal yang harus aku tebus dari kesalahan papa. Jadi karena papa nggak ada, ya mungkin aku aja deh yang tebus gitu. Cuman beberapa step untuk menuju itu sih alhamdulillah beberapa sudah aku lewatin gitu, kayak udah lulus kuliah dan lain-lain. Oke. Berarti apa aja nih yang udah berhasil Fikri lakuin? Kalau aku lihat kan udah bikin kanal YouTube juga ya, akun YouTube juga ya. Dan udah sering mondar-mandir di akun YouTube talk show lainnya gitu ya. Baru bikin channel YouTube juga, akan fokusnya sih bakal ngobrolin tentang kehidupan, mengedukasi masyarakat juga. Pokoknya pengen membawa nilai positif lah ke masyarakat melalui channel YouTube aku. Fikri ada nggak sih cita-cita yang terpendam atau mungkin cita-cita yang dari dulu pengen banget diraih? Pengen jadi apa mungkin? Pengen jadi YouTuber atau apa? Sebenarnya dari dulu tuh pengen jadi pengusaha, dan dulu selalu pengen jadi pengusaha, dan itu aja sih yang belum terrealisasikan gitu. Memang kalau goals banyak banget yang belum tercapai. Tapi kalau sih pengen jadi pengusaha. Kalau rencana terdekat Fikri apa nih sekarang? Mungkin kalau rencana terdekat lagi pengen buat konten YouTube biar berjalan konten edukasinya, terus juga lagi pengen banget fokus ke salah satu hukum di Indonesia juga, yaitu menghapuskan hukuman mati sih. Karena aku concernnya mungkin memotivasi masyarakat melalui kisah ceritaku, kayak aku rasa sudah cukup, karena aku juga udah cukup banyak muncul untuk sharing mengenai ceritaku. Kayaknya kali ini untuk sekarang aku bakal fokus untuk menghapus hukuman mati, karena hukuman mati itu salah satu goals aku juga. Gitu. Untuk akhirnya berani speak up tuh karena aku merasa di suatu problem mengenai hukuman mati. Kalau untuk Sobat 7 Kepo nih yang pengen kepoin seorang Fikri Budiman, kira-kira bisa kunjungi ke YouTube-nya Fikri, apa username-nya? Channel YouTube aku namanya Fikri Fernanda Budiman. Oke. Tapi mungkin lebih aktifnya di Instagram sih aku, karena kalau di Instagram tuh di @fernanda nya 2.
Oke, jadi buat Sobat 7 yang kepo, jangan lupa langsung aja kunjungi YouTube channelnya atau bisa juga ke Instagramnya. Nanti ada update-update pasti ya dari Fikri ya. Pasti kan. Nah, ada nggak sih kira-kira pesan yang pengen Fikri sampaikan buat Sobat 7 kepo di luar sana atau mungkin buat teman-teman yang lain yang bisa jadi merasakan hal yang sama seperti yang Fikri pernah rasakan? Oke, kalau menurut aku kehidupan itu ibarat satu perjalanan. Ketika kita bertemu satu masalah, waktu itu tidak berhenti, waktu itu tetap berjalan. Jadi memilih mengatasi masalah dengan keterpurukan itu adalah cara yang salah. Jadi saran aku untuk kehidupan adalah ketika bertemu dengan satu masalah, jangan pernah berhenti untuk berusaha menyelesaikan masalah itu, jangan pernah terpuruk, harus tetap berjalan dan harus tetap berjuang. Wow. Jadi hidup terus berjalan ya. Kalau ada masalah jangan pernah stop ya. Keep on going ya. Amazing. Terima kasih Fikri Budiman hari ini udah kami undang ke Sobat 7 Kepo dan mau ditanya-tanya. Thank you so much. Semoga tadi bisa menginspirasi Sobat 7 Kepo di luar sana dan teman-teman se-Indonesia lainnya juga ya. Thank you so much Fikri. Bye. Nah itu dia Sobat 7, terima kasih ya karena hari ini udah join di livecast Sobat 7 Kepo sampai selesai. Nah Sobat 7 yang ketinggalan atau baru join, jangan khawatir karena Sobat 7 bisa ditonton ulang di Facebook atau di YouTube-nya Trans 7. Minggu depan join lagi ya karena kita akan mendatangkan narasumber yang gak kalah menarik, jadi please tungguin ya Sobat 7 ya. Sampai jumpa Sobat 7, semoga sehat selalu ya, bye! Terima kasih sudah menonton Sobat 7 Kepo. Sampai jumpa di episode selanjutnya.